hasilnya adalah yang pertama itu ada kelebihan dari lemak aku, selain aku juga gejala tipes kemarin. Terus kelebihan lemak itu aku periksa darah lah di lab semuanya, justru hasilnya kebesaran. Nah, lemak kebesaran nggak? Serius? Masuk tapi Masuk lah, gimana sih? Kan itu kan Tolong apa kecilin ya, Mbak. gitu. TV-nya, Mbak. Ya, masuk lah, gimana sih? Enggak, Kayak itu masuk apa? penting. Kalau lihat HP masuk kalau kamu. Seharusnya sih dok, ini puasa. Iya, jadi kemarin itu di hospital itu hasil dari labnya itu kan aku 2 kali kan ya. Sebelumnya juga sama dokter Sera juga di labnya. Terus hasilnya itu ya ada kayak penumpukan lemak aku di sebelah kiri ini semua sama kanan. Terus kayaknya udah mulai nggak produktif sama kolesterolnya tinggi banget ya. Nah, kemarin itu ada Kalau dari hasil ini sih tadi kan udah dilihat LDL tinggi ya sampai 196. Kalau oh iya tadi kita udah tandain. Ini nih yang dibilang sama Mas Fikri lemak jahat itu ini 196. sudah tinggi banget. Tinggi LDL ya, tapi kalau keseluruhan sih lemaknya sih di kolesterol total 207, cuman yang paling banyak di LDL-nya sih memang ya. Iya. Lemak jahatnya 296. dan itu tuh kalau jadi makanya aku konsultasi kan sama dokter Sera kan via WA, via telepon gitu, gimana sih buat mengantisipasi ini gitu. Terus kebetulan juga aku kayak ada mau film layar lebar kan, jadi harus kayak ngurusin badan juga, judulnya Sang Petarung. Jadi kayak oh, udah deh sekalian juga jadi momen deh gitu, karena aku udah coba olahraga juga apa juga kan keras banget tuh, sit up, wah lari semua, memang nggak mudah juga ya untuk ngilangin gitu loh, untuk ngilangin semuanya. Jadi memang harus ditolong kayak tindakan medikal. Akhirnya aku konsultasi lah sama dokter Sera gitu, sama dokter Artono, semuanya bagaimana ya caranya ini supaya bisa solusiin. Akhirnya hari ini tindakan, dan ini first time banget nih aku tindakan. Kemarin sama sampai 200 pulang dong Pak, tadi kan karena apa bersangkut poin dapat paut sama sakitnya kemarin, kenapa sih Bang sampai akhirnya hari ini mau tindakan? Ya tadi itu, jadi kayak memang ya dokter juga banyak menyarankan untuk ngambil tindakan karena kayak kolesterolnya juga bakalan hilang gitu loh kalau ditindakin seperti ini ya, maksudnya menyusut lah pasti dengan yang drastis gitu. Terus lemak-lemak jahat ini memang ya buat kalian semuanya ya, sebenarnya kayak aku ke Nibelt ini sama dokter Sera itu bukan hanya orang punya kepentingan pengen jadi kurus sih, sebenarnya ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu kesehatan kalian gitu loh ya. Makanya kalau makannya harus dijaga dan lain-lain kan. Nah ini salah satu tindakan ini kan juga kayak mengangkat lah lemak-lemak jahatnya untuk akhirnya bisa normal lagi gitu. Tapi ini lemak jahat itu sendiri tadi kan besar ya dok ya, Iya. sampai harus tindakan itu, dan itu mengganggunya ke apa dari apa kan? Napas sih. Kalau aku kemarin tuh tinju masih kuat 4 ronde gitu kan, terus aku main bola masih kuat 22 kali 45 Sakit apa. nggak di sini sakit? Iya sering. Ya pertama napas sih kayak nggak umum aja ya, kayak bukan fisik aku sebenarnya. Makin lama kan makan aku juga kan nggak, kadang-kadang nggak dijaga kan, syuting sampai malam. Wah makannya udah apa aja lah, yang ada gorengan yang dimakan, nasi goreng dimakan semuanya. Nah terus tadi bener kata dokter di belakang ini kayak sakit sih sebenarnya. Betul gitu. Iya kayak kok mudah banget dikit-dikit manggil terapis gitu buat pijit ya, maksudnya pijit ini ya, pijit badan gitu loh. Pijit badan. Benar nggak sih Bang, katanya kalau nggak ini katanya potensinya bisa sampai ke jantung juga Pak? Bisa Kemungkinan sih. terburuknya. Kemungkinan terburuk kalau LDL sampai di level seperti itu ya bisa juga. Makanya ya lemak perutnya mau diselesaikan ya, mau Iya. dipapas ya, Betul. biar habis. Jadi nanti lebih flat ya perutnya. Siapa tahu ada pas begitu penampilannya jadi oke kan.
Ya, siapa tahu ada mantan saya yang mau balikan kan ya. Kita kan nggak tahu kan ya namanya. Habit dan pola makan seperti apa sih sampai akhirnya kolesterol tinggi banget? Ya aku tuh karakter yang apa aja disuguhin aku makan gitu loh. Jadi kayak disuguhin gorengan, apa sop-sop daging yang jeroannya yang apa yang ini itu aku makan. Terus aku pencinta durian banget kan kemarin kan. Itu Iya, ternyata durian luar biasa. tinggi banget ya dok. Ya aku kalau makan durian kadang-kadang terus makan daging gitu. Ya nggak tersistem dengan baik lah makanan yang aku konsumsi gitu. Makanya setelah ini kayak aku tuh udah mulai kayak di kamar aku tuh ada catatan di ini aku di notebook aku tuh kayak oh iya makanan yang tidak sehat tuh ini gitu ada aku sampai ada gitu dong sekarang. Oh iya. Iya jadi kayak aku mulai makannya sop sama sayuran gitu. Aku boleh makan daging tapi seminggu sekali aku mau gituin sih. Bener kan? Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan apa konsisten sama Konsisten. catatannya ya. Iya sih berharap sih tuh. Untuk penyembuhannya sendiri setelah nanti penanganan medis itu sendiri berapa lama untuk penyembuhan dan ada efeknya nggak sih ketika mungkin pola makan itu kembali nggak normal lagi akan seperti itu lagi? Prinsipnya sih kan kita pakai laser ya, pakai liposuction. Jadi sel-sel lemak itu diambil habis. Jadi untuk proses pembentukan lemak lagi mah proses butuh yang lama ya. Kalau pola makan yang nggak teratur bisa juga sih terbentuk lemak lagi. Beda sama yang metode suntik-suntik itu kan sel lemak dikecilkan. Kalau ini benar-benar dipapas habis sampai tidak tersisa ya. Jadi bener-bener habis. Tapi karena sakit kemarin itu tipes sama apa? Iya sama kolesterol dan lemak. Oh, akhirnya kemarin seperti lewat itu Iya. gara-gara ada kolesterol. Ya kolesterol lemak gitu. Jadi ya berdampak kan kadang-kadang kan fisik kita tuh kayak kan aku kenceng banget ya aktivitasnya. Terus dengan badan kita yang aku porsil terus akhirnya jadi drop kan. Terus diperiksa di lab semuanya ternyata yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi ya tadi itu lemak jahat aku dan kolesterol aku itu mengkhawatirkan gitu daripada penyakit yang akunya gitu yang demamnya tuh udah selesai gitu 2 hari cuma ada lab ini akhirnya harus ditindak gitu akhirnya ya udah konsultasi sama dokter Sera lebih jauh lah buat Berarti karena sakit kemarin awal akhirnya tahu nih Iya. kolesterol abang tinggi, Iya, lemak tinggi tahu, gitu ya bang maksudnya. tahu. Ketahuan jadi. Terus aku komunikasi sama bagaimana ya dok kira-kira gitu. Terus ya udah tindakan aja berani nggak itu aja aku masih takut-takut kan. Ini nggak sih dok, itu nggak sih dok, tanya terus gitu karena first time kan gitu. Sebenarnya sih kalau kayak gini tuh bukan hanya kayak cowok yang terlalu over gitu loh misalkan dia kayak kok kamu kayak cewek banget sih gitu ada kan cowok-cowok juga kayak ya teman-teman mau ngapain mau operasi ini kok kayak cewek banget gitu sebenarnya ini satu hal ya ini penting banget penampilan itu juga memang penting tapi yang lebih penting itu adalah kesehatan kitanya sih gitu memang ada disarankan sih untuk dilakukan itu gitu loh karena mengurangi si kolesterolnya mengurangi lemak-lemak yang akan nanti hilang gitu sih sama kita kan kalau udah sakit pasti akan sadar kan aduh kalau udah kayak gini gak enak banget nih gitu loh untung aku cek gula gitu semuanya dan lain-lain lah ya gulanya alhamdulillah masih bagus karena kan identik lemak itu dengan gula kan dok ya ada juga nggak dok? Ada korelasinya sih Ya maksudnya. relasinya Metabolismenya aja ya. ya gitu ya cuma maksudnya pas aku cek kan aku khawatir ya ya minum manis gitu-gitu Ya itu akhirnya efek dari minum-minum manis bisa juga ya. ya maksudku akhirnya jadi Tapi memang tadi kalau LDL tinggi rusak itu biasanya jaringan-jaringan organ-organ biasanya banyak terganggu tuh. Tadi memang korelasinya bisa jadi ke gula, jadi pankreas yang nggak benar, semuanya jadi nggak benar. jadi pengaruh. Saat dirasakan sekarang itu apa? Dan dirasakan sekarang Iya kadang-kadang tuh berat banget terus napas itu kayak nggak perform gitu loh. Kayak kita keganggu aja gitu. Kayak kan kita ngerasain ya kayak aku tinju deh. Kemarin kan aku tinju 4 ronde tuh kayak nyantai-nyantai aja gitu loh. Sekarang tuh udah mulai kerasa banget gitu. Kayak aduh kok cepet lelah gitu ya dok gitu. Terus sama ngantuk kan percaya deh. Iya. Kayak dikit-dikit nyendek gitu jadi ngantuk gitu. Apalagi kayak syuting semalam nih habis makan, habis epi, terus kayak ngantuk gitu. Kayak jadi juri kan aku kan. Terus jadi kayak ngantuk, kok ngantuk ya? Yang lain kok aku lihat enggak gitu. Ngaruh banget sih kayak gituan. Makanya dengan ya nanti dibersihkan ya dalam arti diambil dan diangkat makanya sama dokter Sera dan tim semuanya dinibel terus akunya juga jadi menjaga kan pola makan kan karena udah terbentuk udah lebih sehat gitu itu sih sumpah harapan aku tuh sehat sih gitu loh ya baru penampilan Kalau misalkan lagi kamu gimana sih Bang? Mungkin pusing kah atau pernah menghambat aktivitas nih itu nggak sih?
Ini aku jujur aja ya, aku menceritakan tentang kondisi diri aku ya. Kalau misalkan kita lagi berdampak datang kira-kira kayak ya tadi tuh rasa-rasa kolesterolnya dan lain-lain. Pertama itu yang dihajar itu kayak pusing, pasti itu tiba-tiba pusing, terus mudah kayak apa ya lemes gitu, tiba-tiba kayak agak lemes gitu. Nah yang lebih parah tuh kemarin subuh aku jam 3 itu panas demam tuh waktunya sebelum ke hospital tuh. Nah itu sih kayak ya mellow sih jadinya gitu. Jadi kayak ya Allah, apakah ini terakhir ya aku dikasih kesempatan gitu. Karena kalau panas kita udah mau 40 kayak berhalusinasi gitu kan loh. Itu loh, kupingnya pada pengeng gitu. Terus kita kayak nggak ini peka gitu loh. Jadi flashback gitu loh. Sumpah itu sih aku rasain banget gitu. Cuma yang aku ini kayak ya aku juga udah nyiapin ya kalau terjadi hal kita kan semua juga pasti akan pulang ya kayak katanya. Udah nyiapin ada beberapa yang aku siapin nggak merepotkan orang. Mellow sih, larinya ke mellow gitu, terus dingin, kesiksa. Sumpah sih di situ tuh kayak bermakna banget kalian hidup berpasangan. Serius, demi Allah, aku sampai demi Allah nih. Jadi bermakna banget hidup berpasangan. Apa ya, kayak di saat kalian membutuhkan seseorang yang terdekat, terhangat buat kalian gitu loh, kayak pengen dipeluk, pengen iniin, dikuatin, itu tuh nggak ada, kita tuh sendirian gitu loh. Kayak itu ada sih momen yang aku ceritain bener gitu loh di kisah aku gitu loh. Ya makanya jadi halusinasi kan karena dia panasnya tinggi gitu. Nah terus udah mulai siangannya udah mulai agak demamnya turun. Nah aku WA-an sama dokter sana kan. Kenapa harus begini gitu? Tapi kan dari mungkinnya takut ya bang, karena ini bertahan di bedah ya. Ada ketakutan sendiri ya bang ya. Kamu percaya nggak tadi di jalan sama adik aku? Apa kita pulang aja ya? Tanya adik aku udah, apa kita pulang aja? Udah Kak, wah dikuatin lah kayak gitu. Kan aku juga pernah ini aman kok gini-gini. Udah ntar kita tidur, bangun udah selesai gitu-gitu. Cuma kan aku kayak, sumpah aku tadi ada belokan, apa kita pulang aja ya? Sumpah, aku apa kita pulang aja ya? Takut aku sumpah. Cuma kalau ya first time lah, bagaimana sih kalian nggak pernah ngapa-ngapain kayak gini gitu loh. Aku di jarum aja stresnya kayak apa gitu kan, kayak hati-hati ya gitu loh. Iya gitu, merem, napas panjang, napas aku gitu loh. Iya gitu, jujur sih ya kan orang punya rasa apa ya, ya kekhawatiran masing-masing ya gitu. Cuma kalau udah kayak dokter Sera, udah tenang ini, aku kayak berani lagi gitu sih. Makanya circle-nya butuh orang menguatkan gitu loh. Coba kalau diisinya di mobil tadi, wah ini sih parah sih, ntar nggak ada kenapa-napa, udah kita pulang aja. Sumpah pulang aku tadi nggak jadi, padahal aku WA blok, aku minta maaf lah, misalkan udah jadwal aku ntar aku iniin gitu loh. Ya aku juga payment kan gitu loh. Berarti rasa ketakutan itu ujung-ujungnya harus ada pasangan gitu ya? Ya circle kita tuh harus mendukung kita loh. Tetap harus ada support. Iya penting banget itu, sekuat apapun kita, laki-laki itu bohong, laki-laki itu rapuh. Aslinya dia butuh seseorang yang menguatkan dia gitu loh. Kalau ada pasangan, udah kamu selama ada aku akan dampingin kamu tenang aja. Itu beda, itu menguatkan gitu loh. Damai ya bang. Nah larinya kita kan ke flashback ya, mantan kita siapa yang perhatiannya gitu ya. Cuma kalau di telepon kan udah punya rumah tangga masing-masing ya. Ya kita kalau minta dukungan aneh gitu loh. Udah cek berapa sih Dengan Hah? operasi sendiri merogoh kocek fantastis nggak sih dok untuk sekali? Ya lumayan. Ini berapa sih bang? Nominalnya? Tapi aku jujur nih ya, dari semua yang aku cross check ya maksudnya di hospital kesehatan dan kecantikan semua yang menangani ini, jujur sih ini aku apa adanya bicara aja ya, ini nggak ada kepentingan market atau apapun. Nibelt itu paling dipercaya sih karena adik-adik aku udah pernah di sini, terus harganya juga lumayan oke daripada semua yang ada. Ini aku nggak punya kepentingan apapun ya, terus maksudnya nggak juga jadi membandingkan dengan yang lain, tapi kalau aku dimintain pendapat, Nibel ini paling murah. Berapa ratusan berapa atau puluhan juta nih bang? Spill. Ya pokoknya 100-an. Juta. Ratusan juta. Itu sekali bedah ya dok ya? Sekali Iya kan tindakan. dihitung titiknya kan. Iya, Nanti titik berapa ya. titik. Kalau Mas Vicky sih paling antara 4 sampai 6 Enggak, ya. maksudnya tuh per titik itu 100-an juta atau satu? Enggak. Secara keseluruhan. Satu tindakan. Untuk satu Dok, tindakan. tapi ini ketika tindakan itu butuh berapa lama untuk eksekusi penyembuhan, Eksekusi tindakan. tindakannya? 3 sampai 4 jam. Berarti 3-4 jam di dalam. Tergantung keras lemak atau enggak ya. Ya itu sama sih mau biasa dok sama satu lubang sendiri.
Kalau sedot lemak ya memang metodenya laser. Kalau laser kita lemak kita cairkan dulu baru kita suction. Kalau sedot, kalau iya ini sama dengan laser. Jadi lemak kita cairkan dulu baru kita ambil. Nama ininya nama medis sendiri. Laser lipolisis, laser lipolisis. Beda sama sedot lemak ya dok? Sebenarnya prinsip sedot itu suction ya. Jadi semua di suction, cuma metodenya macam-macam. Ada yang laser, ada apa, cuman ini metodenya lewat laser. Jadi lemak dicairkan dulu baru dia. Kalau sedot lemak ya sebenarnya sama aja sih metodenya. Bukan metode sama, maksudnya metodenya beda, cuman memang macam-macam caranya. Berarti nggak ada yang beda-beda gitu ya? Enggak. Cuma buat luka kecil aja sih. Luka kecil paling 3 mili. Kalau di bedah baru takut. Ini kan cuma ini. Ya kan kalau titiknya banyak mbak sama Oh, aja. kecil-kecil doang. Ya bukan berapa titik itu kan? 6 ada gitu kan? Bisa 4 atau 4 paling. Dok ada resikonya sendiri nggak sih dok? Risikonya enggak sih, paling pasca tindakan yang biasanya ada mual, muntah, tapi risikonya enggak. Berapa lama downtime-nya dok? Downtime sekitar 3 minggu lepas jahitan aman ya. Tapi kalau aktivitas mah habis 3 besoknya masih mau aktivitas mah nggak masalah. syuting gitu boleh? Bisa. Oh, Berarti aman. aman. Hah? Berarti menjahit berarti ada yang di ini tuh dok? Ada yang dibuka luka kecil cuma 3 mili kecil. Ada yang dibuka sedikit. Dalamnya berapa? Jadi gini, kalau prinsipnya kan kita buat luka kanul itu kan yang sepanjang, yang lumayan panjang buat ngambil titik sasaran lemak yang Masukin gitu? diambil. Iya, Alat ya? iya, tapi kan kecil banget, bukannya yang gede dimasukin itu. Iya. Ya. Bismillah lah, oke lah ya semuanya. Doain aja pemirsa, semoga bisa berjalan dengan baik. Yang penting kesehatan kita juga. Semoga ini juga jadi informasi juga buat teman-teman. Dijaga makannya. Kadang-kadang kita nggak ngerasa juga ya pemirsa untuk suatu hal yang kita anggap ini biasa-biasa aja, sehat-sehat aja. Percayalah, kadang-kadang kita tuh nggak tahu sakit itu datangnya kapan. Tapi kalau kita memupuk itu dan kita menganggap itu tidak mengkhawatirkan, kadang-kadang itu akan menjadi bola salju yang akan bisa beresiko buat kita. Oke, jadi hari ini aku sama Dr. Sera dan tim pastinya mohon doanya ya, semoga bisa berjalan dengan baik semuanya. Deg-degan sih aku. Ya. Boleh minum air putih ya? Boleh dikit. Dikit aja ya. Ini puasa bang? Iya puasa, nggak makan. Hah? Udah berapa jam bang? Harusnya sih cuma aku kayak 8 jam, cuma harusnya sih 4 jam, mungkin 3 jam gitu. Sekalian aja sih aku. Oke pemirsa semuanya ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Mau bikin.